Sudah ada 2 kasus dari juga masalah dari teman-teman kita ini. Kira-kira apa tanggapan kalian, respon kalian kalau seandainya kalian punya kasus seperti ini dan diselesaikan seperti ini? Kita cari sama-sama solusi. Respon kalian bagaimana? Senang. Kenapa senang? Karena walaupun saya tidak menunjukkan tugas, guru tidak pernah kepada saya, tapi guru hanya memberikan pendidikan kepada saya. Senang karena dia mendapatkan kepedulian dari guru dan juga peduli dari teman-teman tadi ya, teman-teman, supaya tidak boleh malas lagi mengerjakan tugas seperti apa tadi. Waktu buat siapa? Tidak boleh menunda-nunda mengerjakan tugas. Terima kasih banyak. Silakan. Senang karena teman-teman sudah memberikan solusi supaya saya bisa berubah. malah senang karena teman-teman sudah memberikan solusi. Itu bukan kita ini bersama. Pernah menilai seseorang karena satu kesalahan. Kita datang juga Pak, menawarkan bantuan dan beri solusi. Dia sudah menangis dari kota, dia menangis lagi. Bisa ya? Kira-kira tanggapan lagi? Silakan. Senang karena sudah mendapatkan motivasi dalam diri. Senang karena sudah mendapatkan motivasi di dalam diri. Jangan mengalah dengan apa? Semua kesalahan itu wajar. Jangan presentasi dengan masalah. Yang kita cari sekarang apa? Solusi. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Salam dan bahagia untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kehadiran Bapak Ibu di virtual meeting ini. Yang kedua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sudah mengganggu waktu kebersamaan Bapak Ibu dengan keluarga di rumah. Kemudian yang ketiga, perlu saya garis bawahi bahwa sosialisasi ini bukan mau menggurui Bapak Ibu. Jadi kita semua adalah guru-guru hebat. Saya bukan mau menggurui teman-teman yang lain, tapi ini hanya berbagi, ya, berbagi terkait dengan pengalaman saya selama mengikuti pendidikan program guru penggerak ini. Oke, baik Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk membaca kutipan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara ini. Dia bilang, maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat, segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pada hari ini, izinkan saya untuk memberikan sosialisasi terkait budaya positif di lingkungan sekolah. Tahapan sosialisasi kita pada saat ini Bapak Ibu, yang pertama pembukaan, yang kedua sebentar sharing pengalaman saya selama kurang lebih 3 bulan mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Kemudian yang ketiga sosialisasi budaya positif dan penerapannya di lingkungan sekolah, kemudian tanggapan dari teman-teman, kemudian yang berikut rencana pembentukan komunitas praktisi di sekolah, kemudian yang terakhir itu adalah penutup. Oke, baik Bapak Ibu. Kita mulai dari yang pertama, kalau pembukaan tadi sudah, kita mulai dari yang kedua, sharing pengalaman saya selama kurang lebih 3 bulan mengikuti pendidikan program guru penggerak ini. Jadi Bapak Ibu, kami sudah melewati paket modul 1, yang sudah kami pelajari itu ada 4 modul. Untuk paket modul 1 adalah, yang pertama modul 131 yaitu refleksi filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, visi guru penggerak. Dan yang keempat, budaya positif yang akan dibicarakan lebih jauh pada sesi sosialisasi pada saat ini. Berkaitan dengan refleksi filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini Bapak Ibu, kalau saya simpulkan, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa
Tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup. Tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Maksudnya di sini Bapak Ibu, kita diibaratkan sebagai guru, ini diibaratkan sebagai petani yang sedang menanam padi. Jadi kita hanya merawat tumbuh kembangnya padi. Ya. Jadi kita tidak bisa merawat padi berubah menjadi jagung begitu. Jadi kita hanya merawat padi, bagaimana pengairannya, bagaimana pupuknya, sehingga dia bisa menghasilkan padi yang berbuah. Tapi untuk mengubah padi jadi jagung itu tidak bisa. Begitu juga kita. Mendidik anak, kita hanya menuntun kodrat anak agar bisa memperbaiki perilakunya, karakternya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, modul yang sudah kami pelajari juga tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak ini berkait dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Kalau profil pelajar Pancasila ini teman-teman, yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang berikut kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif. Kemudian kalau terkait dengan budaya kita orang Manggarai, kami juga sudah bahas itu lalu terkait dengan budaya gotong royong kita di Manggarai, yaitu tentang 3T, ada toing, titong, dan juga toming. Itu budaya kita yang bisa diterapkan dari pendidikan Ki Hajar Dewantara yang terkait budaya Manggarai juga. Kemudian modul yang ketiga tentang visi guru penggerak. Ya. Dalam mewujudkan visi sekolah ini Bapak Ibu dan melakukan proses perubahannya diperlukan itu pendekatan atau paradigma yang disebut dengan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif ini sebuah paradigma yang percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Inti positif ini merupakan potensi dan aset organisasi. Dengan demikian dalam implementasinya, inquiry apresiatif ini dimulai dengan menggali hal-hal yang positif, keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai dan kekuatan-kekuatan yang dimiliki organisasi sebelum organisasi menapak pada tahap selanjutnya dalam melakukan perencanaan perubahan. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu, paradigma atau pendekatan inquiry apresiatif ini yang dilihat itu adalah hal-hal positif yang ada di dalam organisasi atau yang ada dalam sekolah kita. Misalnya hal-hal positif kita di sekolah, misalnya kita punya aset, kita punya gedung, kita punya guru-guru yang hebat, kemudian kita juga punya murid, punya fasilitas lain yang bisa mendukung perkembangan visi sekolah kita ke depan. Jadi untuk hal-hal yang negatifnya itu diabaikan dulu, ditinggalkan dulu. Kita rubah sebuah masalah itu menjadi hal-hal yang positif. Kemudian kita lanjut ke modul 4 yang kita bicarakan lebih panjang pada saat ini, yaitu budaya positif atau ekosistem positif yang ada di sekolah. Kita ambil contoh di sini perbandingannya dalam hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Misalnya Anda dapat menuntun tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Tapi dia tidak bisa mengubah kodrat padi menjadi tumbuhan lain. Begitu juga kita sebagai guru, kita hanya menuntun tumbuh kembangnya kodrat anak. Ya. Kita hanya menuntun perkembangan potensi yang ada dalam diri mereka. Kemudian kita lanjut ke eksplorasi konsep tentang budaya positif ini. Yang pertama, dalam eksplorasi konsep budaya positif ini ada 6 yang kita pelajari, yang sudah kami pelajari. Yang pertama, perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol.
Kemudian yang kedua ada disiplin dan juga 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan kelas, hukuman dan juga penghargaan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima itu posisi kontrol. Yang terakhir itu posisi segitiga restitusi. Kita mulai dari pertama Bapak Ibu, budaya positif yang pertama itu perubahan paradigma. Itu stimulus respon lawan teori kontrol. Seperti apa perbedaannya kita lihat dulu analogi berikut ini. Ada A dan B. A adalah teman dan B itu adalah teman Anda misalnya teman-teman. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Jadi benda yang berharga itu teman-teman ada dalam kepalan tangan kita. Kemudian orang juga berusaha untuk membuka kepalan tangan kita dengan caranya, dengan sekuat tenaga supaya dia bisa merebut hal yang berharga itu dari kepalan tangan kita. Itu pengertian pertama teman-teman berkaitan dengan perubahan paradigma ini. Kurang lebih penjelasan lebih lanjutnya seperti ini. Perbedaan antara stimulus respon. Yang kita buat selama ini teman-teman kebanyakan hanya stimulus kontrol yang berusaha mencoba mengubah orang lain. Orang lain mengikuti cara kita. Begitu juga kepada anak-anak. Pokoknya anak-anak harus ikut aturan ini, harus ikut saya, harus ikut gurunya, harus ikut orang-orang yang sudah berhasil. Tapi dengan teori kontrol, kita bisa merubahnya menjadi dirinya sendiri. Misalnya begini, misalnya stimulus kontrolnya begini, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu stimulus respon. Tapi teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian yang berikut, stimulus respon lagi, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi dalam teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian yang berikut, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian stimulus responnya lagi, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Maka teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang berikut, model berpikir menang atau kalah. Maka dalam teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah dalam teori kontrol. Semuanya menang. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu tentang budaya positif ini tentang disiplin dan juga 3 motivasi perilaku manusia. Disiplin ini membuat orang lain menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kemudian 3 motivasi perilaku ini teman-teman. Dalam teori motivasi perilaku manusia ada 3 motivasinya. Yang pertama motivasi eksternal, kemudian yang kedua juga motivasi eksternal, yang ketiga itu adalah motivasi internal yang merupakan tujuan dari disiplin positif atau budaya positif yang harus kita terapkan dalam lingkungan sekolah kita teman-teman. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi perilaku manusia ini motivasi eksternal ini. Jadi hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman saja. Misalnya kita ke sekolah hanya untuk mengingat-ingat, saya takut dimarah atau dimarah oleh kepala sekolah kalau terlambat, atau takut dengan penilaian anak-anak terhadap saya atau penilaian dari teman-teman guru terhadap saya. Jadi itu yang kita pikirkan, hanya mengingat eksternalnya saja. Kemudian berikut untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi tertentu. Misalnya di sekolah kita hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain, mendapat pujian dari kepala sekolah, ataupun mendapatkan pujian dari yayasan misalnya begitu. Pertanyaannya, apa yang akan
saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, ini juga termasuk motivasi eksternal. Dan yang ketiga teman-teman, ini yang harus kita perdalami lagi, yaitu motivasi internalnya. Untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, jadi kita menjadi guru karena kita punya harapan, karena kita punya motivasi, karena kita punya kebajikan atau nilai-nilai yang harus kita tanamkan dalam diri kita sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Jadi ini pertanyaannya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Maka kita sebagai guru, kalau saya mengikuti aturan, apakah saya hanya mengharapkan motivasi eksternal saja, ataukah ini menjadi komitmen yang ada dalam diri saya? Baik. Budaya positif yang ketiga teman-teman, keyakinan kelas, hukuman dan juga penghargaan. Kalau keyakinan kelas ini, saya coba mengilustrasikan seperti ini. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini pertanyaan pemantik, teman-teman. Yang kedua pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Maka mungkin jawaban kita adalah untuk keselamatan atau untuk kesehatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan ini yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut Gosen ini, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi teman-teman, pengalaman yang saya sudah terapkan selama ini terkait dengan keyakinan-keyakinan kelas ini, jadi sebelum pembelajaran itu dimulai, biasanya kami buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi kesepakatan ini kita buat berdasarkan pendapatnya para murid, bukan kesepakatan yang dibuat oleh guru, tapi keyakinan-keyakinan atau kesepakatan yang dibuat oleh murid tentang bagaimana mereka harus mempelajari atau ya menjalankan pembelajaran saat itu. Misalnya dalam berdiskusi, kesepakatan apa yang harus dibuat. Dalam bekerja kelompok, ataupun dalam bekerja individu, ya, kesepakatan-kesepakatan apa yang harus mereka sepakati dalam kelas. Yang berikut, ini perbedaan antara peraturan dan juga keyakinan kelas. Misalnya, peraturannya seperti ini. Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Maka keyakinan kelasnya tanggung jawab. Dibuat tanggung jawab. Kemudian peraturan lagi, dilarang mengganggu orang lain. Maka keyakinan kelasnya yang timbul dari diri anak-anak sendiri, menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian yang berikut, peraturannya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Maka keyakinan kelasnya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Kemudian peraturannya lagi, dilarang melakukan kekerasan. Maka keyakinan kelasnya dibuat keselamatan, menghormati orang lain. Yang berikut, dilarang menggunakan narkoba. Maka keyakinan kelasnya dibuat adalah kesehatan. Kemudian yang berikut, bergantian atau menunggu giliran. Itu peraturan. Maka keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan juga kesabaran. Peraturan yang lain, gunakan masker. Maka keyakinan kelasnya adalah kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Maka keyakinan kelasnya keselamatan dan juga keamanan sehingga tidak mengganggu orang lain. Jadi jelas di sini perbedaannya Bapak Ibu. Peraturan itu dibuat oleh orang lain atau pihak eksternal. Ya, sedangkan kalau keyakinan kelas itu timbul dari dalam diri kita sendiri. Kemudian
Itu tadi keyakinan kelasnya, Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut ke hukuman. Di sini ada yang namanya hukuman, ada juga yang namanya sanksi. Ya. Kebanyakan selama ini saya juga sadar bahwa yang kita buat itu adalah hukuman, hanya membuat anak-anak merasa dihukum, kemudian anak-anak merasa bersalah. Ya. Misalnya begini, tindakan gurunya begini, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya seperti ini, saya tidak akan terlambat lagi. Misalnya kalau anak-anak terlambat datang ke sekolah, kita buatnya hukumannya seperti ini. Maka ini termasuk dalam hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Maka ini juga termasuk hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Maka ini juga termasuk hukuman. Nah, yang berikut ada sanksi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Maka ini sanksi, teman-teman. Ini sanksi atau konsekuensi. Ini bukan hukuman lagi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Maka ini sanksi, bukan hukuman. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya. Maka ini termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya. Ini termasuk sanksi karena ini pelajaran PJOK. Tapi kalau pelajaran bahasa Inggris misalnya kemudian disuruh untuk mengelilingi lapangan basket 2 kali begitu, itu bukan termasuk sanksi lagi, ini termasuk hukuman. Ini perbedaannya, teman-teman. Perbedaan antara hukuman dan juga sanksi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tapi sanksi sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Tapi sanksi atau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Kemudian paksaan, hukuman bersifat paksaan. Kalau sanksi dia stimulus, ada tanggapan, ada rangsangan, ada tanggapan. Kemudian kalau hukuman mendorong anak-anak menyakiti diri sendiri, tapi sanksi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep dari yang buruk, konsep dari yang baik, itu sanksi. Kemudian hukumannya lagi, anak belajar untuk menjemunjingkan kesalahan. Tapi kalau sanksi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kalau hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Tapi sanksi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Time out, untuk sementara saja. Yang berikut, teman-teman, ada yang dinamakan kebutuhan dasar manusia. Ini budaya positif yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah kesenangan, ada cinta dan kasih sayang, ada kebebasan, ada penguasaan. Seperti apa nih, teman-teman? Kita lihat dulu. Anak-anak membuat sesuatu itu, membuat suatu kesalahan, kadang kita langsung menghukum mereka, menyalahkan mereka, tapi tanpa kita menyadari bahwa di balik kesalahan mereka yang mereka buat itu ada kebutuhan dasar yang mereka penuhi, yang harus mereka penuhi. Ya. Misalnya ada anak-anak yang suka mengganggu temannya atau meminta makanan dari temannya di dalam kelas secara tidak sopan, gitu, secara kasar. Kalau dari segi kesenangan, mungkin saja dia suka untuk hal-hal yang lucu. Jadi kalau dia melihat orang lain merasa tersiksa, dia merasanya senang. Kemudian kalau dilihat dari kebutuhan cinta dan kasih sayang, mungkin dia kehilangan kasih sayang orang tuanya. Makanya dia ingin dicintai, ingin dikasihi. Kemudian dari segi kebebasan, anak-anak ini mungkin merasa tidak bebas di rumah. Tapi dengan mengganggu orang lain, dia merasa bebas. Atau penguasaan. Dia merasa senang kalau orang lain merasa bahwa merasa dikuasai. Jadi dia merasa hebat dari teman-temannya yang lain. Jadi ini kebutuhan-kebutuhan dasar dan juga jadi kebutuhan-kebutuhan murid-murid kita. Ini yang harus kita pelajari lagi nanti, bagaimana kita menyikapi ini. Yang berikut 5 posisi kontrolnya, teman-teman. Bagaimana kita menyikapi
atau memposisikan diri kita sebagai guru dalam menghadapi permasalahan tadi itu, menghadapi permasalahan yang dialami oleh murid-murid kita di sekolah. Yang pertama di sini ada posisi sebagai penghukum, teman-teman. Sebagai penghukum. Di sini kita menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, bahkan menyindir. Contoh kalimatnya seperti, kita sebagai guru pasti ngomongnya seperti ini. Kalau kamu tidak melaksanakan, awas ya, rasakan nanti. Jadi kita membuat bahwa diri kita adalah penghukum bagi anak-anak, bagi murid-murid. Hasilnya anak-anak pasti akan merasa memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan bisa berbohong dengan kita karena takut dihukum tadi itu. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Ini posisi diri kita yang kedua, teman-teman. Membuat murid kita merasa bersalah. Contohnya berceramah dengan mengatakan, kamu seharusnya begini, kamu seharusnya begitu. Atau saya kecewa sekali dengan cara kamu seperti ini. Kemudian kamu seharusnya sudah tahu. Saya lelah sekali mengatakan itu terus. Saya stres. Ini kalimat-kalimat dari kita sebagai guru, teman-teman. Kalau kita berada di posisi membuat orang lain merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi kita sebagai teman. Ya, menguatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan ini demi saya ya. Kemudian, masa kamu tidak mau? Kan saya bantu. Persoalannya teman-teman, kalau kita memposisikan diri sebagai teman, kadang untuk anak-anak yang merasa merasa bahwa orang lain atau guru lain dia tidak anggap teman, maka dia pasti akan melakukan kesalahan. Dia hanya melakukan hal-hal yang baik dengan guru yang dia rasa sebagai teman saja. Jadi di sini ada ketergantungannya, ada ketergantungan. Saya hanya buat baik dengan Pak ini saja, karena dia saya anggap sebagai teman. Sedangkan guru-guru yang tidak anggap teman oleh dia tidak melakukan hal seperti itu. Nah, itu yang ketiga, teman-teman. Yang keempat adalah pemantau. Masih bisa dilihat, teman-teman nih? Halo? Bisa lihat. Terlalu kecil dia punya huruf. Ya, kecil sekali dia. Masuk. Bisa diperbesar pakai. Tidak apa-apa, itu jelaskan saja. Saya jelaskan saja. Ini yang terakhir, teman-teman. Ini yang diharapkan dari dalam diri kita. Nah, jadi ini kontrol dari dalam diri kita sudah. Posisi diri kita yang terakhir itu adalah sebagai manajer. Sebagai manajer. Ya, kalau kita tidak bisa menjadi pemantau, ya minimal sebagai teman, pemantau, dan yang paling diharapkan itu adalah sebagai manajer ini. Kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Anak-anak biasanya punya tujuan datang ke sekolah, punya keyakinan dari dalam dirinya. Kalau dia melakukan kesalahan, coba kita kembalikan ke dirinya gitu. Apa yang dia yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi dia yang punya masalah, kita carikan lagi solusinya mulai dari dirinya sendiri juga. Supaya apa? Supaya dia punya pribadi yang kuat begitu. Jangan kita duluan yang memberikan solusi. Kembalikan ke dia dulu pertama, teman-teman. Tanya dulu, kamu datang sekolah punya tujuan tuh? Dia pasti akan menjawab iya. Lalu tujuan kamu sekolah apa? Dari situ kita akan mengarahkan lagi tentang tujuan-tujuan itu sampai dia sadar betul. Jadi intinya sebagai manajer di sini kita kembalikan ke dirinya sendiri. Menghargai dia, ya, bahwa setiap orang itu pasti punya masalah, punya kesalahan. Tapi bagaimana diri kita bisa memperbaiki kesalahan itu mulai dari diri kita sendiri. Jangan tunggu kontrol dari orang lain. Itu posisi diri kita sebagai manajer, teman-teman. Yang terakhir, yang keenam ini, budaya positif yang kita terapkan adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini, teman-teman, adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa
bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Jadi kita sudah pelajari tadi tentang posisi kontrol kita sebagai guru dan bagaimana kita menyelesaikannya. Sekarang kita menerapkan segitiga restitusi ini. Ya. Jadi segitiga restitusi ini memperbaiki kondisi murid. Ya. Sehingga mereka tidak menjadi orang-orang yang lemah lagi, tapi harus menjadi karakter yang lebih kuat berdasarkan masalah yang sudah mereka hadapi. Ciri-ciri restitusi ini teman-teman, yang pertama bukan untuk menebus kesalahan. Ya. Jadi kita memberikan nasihat kepada anak-anak bukan untuk menebus kesalahan mereka, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Dan yang ketiga, mungkin ini sering kita lakukan, tawaran, bukan paksaan. Kadang kita memaksa, kamu harus begini. Ya. Kamu tidak lihat teman kamu itu begini. Nah, itu sama dengan pemaksaan. Tapi solusi yang kita tawarkan itu adalah tawaran. Kemudian yang berikut, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Sama seperti tadi itu, kembali ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kita tanya, apa alasannya dia melakukan hal tersebut? Pasti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi olehnya. Yang berikut, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang berikut, fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi fokus kita dalam menyelesaikan masalah mereka, bukan tindakan kita. Bukan penyiksaan atau hukuman tadi itu keliling lapangan 15 kali atau push up atau tempeleng. Tapi fokus kita adalah bagaimana dia menjadi karakter yang lebih baik. Ya, tindakannya seperti apa. Kemudian fokus pada solusi, bukan pada masalahnya. Kadang kalau anak-anak sudah membuat kesalahan, kita bahkan terus bertanya pada masalah-masalah yang dihadapi. Kenapa kamu begitu? Kamu dan lain-lain. Dengan cerewetnya kita. Termasuk saya juga Bapak Ibu. Padahal yang kita cari itu adalah solusinya. Karena semua orang pasti punya masalah. Bahkan kesalahan-kesalahan mereka buat juga pernah kita lakukan saat kita sekolah juga. Kemudian yang berikut, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, jadi ini mengarahkan dia kembali kepada karakternya atau kepada kelompoknya. Kemudian ini penyelesaiannya Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Ini penjelasan teman-teman. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Ya. Kalau anak sudah membuat kesalahan, yang pertama-tama kita buat itu adalah menstabilkan identitasnya. Caranya untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Caranya misalnya begini teman-teman. Guru berkata begini, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Saya juga pernah melakukan itu. Ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Itu menstabilkan identitas. Artinya dia merasa bahwa bukan hanya saya yang buat begini. Ternyata ada orang lain juga, ada termasuk Pak Guru juga, termasuk Ibu Guru juga. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kita beri penguatan. Tenang saja, kamu tidak sendiri. Ada teman-teman lain, ada guru-guru yang bisa membantu. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi kita tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Kita hadir untuk memberikan solusi. Kemudian Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ya kita selesaikan secara bersama ini masalahnya. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya. Jadi mengarahkan anak supaya jangan terus menyalahkan dirinya sendiri. Itu ungkapan-ungkapan yang bisa kita tawarkan kepada murid teman-teman terkait dengan menstabilkan identitas. Yang berikut, tahapan kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ini membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhannya tadi yang ingin dia penuhi. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar tadi. Ada kasih sayang, penguasaan, dan lain-lain tadi. Caranya dengan berkata begini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk. Tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Tapi kamu tidak melakukannya toh? Pasti anak sadar, oh iya. Misalnya dia
dia hanya berkata-kata kasar tadi saja. Padahal dia masih punya kesempatan misalnya untuk memukulnya, untuk memukul teman misalnya. Tapi dia hanya berkata-kata saja, berkata-kata yang kasar begitu. Jadi kita bisa bilang, oh, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk tadi. Tapi kamu tidak melakukannya kan? Oke. Yang berikut, yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kita tanya sudah teman-teman. Tanya apa kebutuhan dasarnya. Yang berikut, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, misalnya dalam memukul orang lain? Kita tanya, masih ada cara yang lebih baik tuh tanpa harus memukul? Pasti dia akan sadar. Kemudian, apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik besok lagi atau ke depannya? Jadi ini semua ungkapan-ungkapan yang bisa kita ungkapkan kepada murid kita yang bersalah, teman-teman, terkait tahap yang kedua dari restitusi ini adalah validasi tindakan yang salah ini. Dan ini yang terakhir, teman-teman, menanyakan keyakinan. Sama seperti yang saya bilang tadi sebelumnya itu, bahwa anak-anak itu datang ke sekolah sama seperti kita dulu, pasti punya tujuan. Pasti punya tujuan. Karena itu kita pertama-tama tanyakan ke dalam diri mereka. Di sini menanyakan keyakinan, anak-anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi yang menanyakan keyakinan di sini ini berkaitan dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya, nilai-nilai yang ada dalam lingkungan sosialnya. Jadi guru bisa berkata, apa nilai yang kamu percaya di kelas atau di sekolah kita? Ya. Kemudian nilai-nilai umum atau nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Misalnya kita sudah membuat kesepakatan kelas tuh, kita sudah membuat keyakinan kelas. Kira-kira nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati? Apakah kamu sudah menjalankannya? Oke. Kemudian kelas ideal itu seperti apa sih? Kemudian kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Ini terkait dengan tujuannya itu tadi, teman-teman. Ya. Kamu datang sekolah pasti punya tujuan. Kira-kira kamu nanti mau jadi anak yang seperti apa? Menjadi orang yang seperti apa? Kemudian yang berikut, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan ini? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Kita tanyakan perasaannya, teman-teman. Apakah dia merasa senang ketika melakukan itu? Atau merasa sedih? Kita tanya. Dengan demikian, dia sadar bahwa apa yang dilakukan itu adalah salah dan dia mau memperbaiki diri, teman-teman. Baik. Teman-teman guruku yang hebat, kurang lebih seperti itu penjelasan saya terkait dengan budaya positif yang harus kita terapkan di dalam lingkungan sekolah kita. Yang berikut, saya minta tanggapan dari teman-teman. Kira-kira mungkin ada hal yang menarik atau hal yang tidak menarik dari sosialisasi ini. Silakan ditanggapi, atau kesan begitu, pesan. Oke, Pak Kokak. Silakan Pak Kokak. Diberikan kesempatan, Pak Kokak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam. Salam sehat buat semua guru hebat. Selamat malam. Ini khusus buat CGT. Yo. Pak Frans, selamat malam. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak Kokak. Terus terang, Malam. saya sebagai teman dekatnya masih bangga dengan klien yang super aktif sekali terkait dengan guru penggerak ini. Dan kita harus profesiat buat Pak Husman. Yang pertama, yang kedua, saya juga rasa senang sekali berkaitan dengan guru penggerak ini. Karena terus terang apa yang disampaikan oleh Pak Arsi ini, cara penggerak ini
banyak hal yang kita peroleh selama ini di sekolah. Hanya kita tanpa kita sadari. Banyak hal juga yang kita lakukan, padahal kita itu salah. Tapi dengan adanya berbagai macam materi yang disampaikan oleh Pak Ansi tadi ini, saya senang sekali. Ini bagi koreksi bagi saya sendiri, apa yang saya lakukan selama ini, yang itu perlu saya benahi. Terima kasih kepada Pak Ansi yang dengan senang dia membagi ilmu kita. Kemudian ada poin yang saya rasa tertarik sekali tadi Pak Ansi terkait dengan siswa. Ini menyentuh sekali dengan pendidikan yang ada di sekolah kita di SMA Karya ini. Iya. Ini ciri-ciri restitusi tadi. Ini 3 restitusi tadi. Ini terkait dengan sikap anak di sekolah. Saya angkat satu kasus ya Pak Ansi ya. Ini terkait dengan anak, terus terang SMA Karya itu bukan sesuatu yang baru bagi anak yang nakal sekali, dan kalau kita bina itu malah menantang terhadap kita. Maksudnya kalau kita kasih tahu cuek. Kalau kita kasih cuek, kira-kira untuk menghadapi anak seperti itu, kira apa yang kita bisa lakukan? Itu yang saya tanyakan. Kan banyak sekali yang disampaikan oleh Pak Ansi, banyak cara bagaimana ketika dia ada masalah, tanya lagi kepada dirinya sendiri. Nah, ketika ada masalah itu kan anaknya cuek, dan kita tanya lagi kepada anak itu sendiri, dan anak itu sama sekali tidak peduli, sebetulnya cuek sekali. Kira-kira adakah cara lain yang kita lakukan dengan hadapi anak yang seperti itu? Terima kasih Pak CGP, saya kembalikan. Selamat malam, salam sehat buat kita semua. Selamat malam, salam sehat juga untuk kita semua. Terima kasih Pak Kokak untuk apresiasinya yang pertama. Kemudian kita coba untuk menggali lebih dalam lagi tentang masalah yang disampaikan oleh Pak Kokak tadi tentang anak-anak yang nakal. Memang ini sering juga kita bicarakan di dalam ruang diskusi kita selama ini, bagaimana menangani kasus-kasus seperti ini. Jadi yang pertama-tama yang harus kita perhatikan itu, kalau versi saya ya, tanya dulu kebutuhan anak. Kenapa dia melakukan hal itu? Tidak mungkin tidak punya alasan dia melakukan itu, teman-teman. Pasti punya alasan. Kemudian yang kedua, kita kembali ke posisi diri kita. Ya, apakah kita sudah memberikan hukuman atau membuat dia merasa bersalah? Atau kita selama ini menjadikan dia sebagai teman atau hanya sebagai pemantau saja? Ataukah kita sudah sebagai manajer yang bisa menemani dia, yang bisa mengelola masalah secara bersama-sama, bisa konsultasi dengan orang tuanya, konsultasi dengan guru BK-nya. Ya. Itu posisi-posisi yang kita tawarkan, teman-teman. Dan harapannya, kalau ada anak-anak yang seperti ini, posisi kita adalah sebagai manajer di sini. Kita harus terlibat aktif untuk bersama-sama berdiskusi dengan anak-anak ini. Mengapa dia melakukan hal tersebut? Dengan demikian kita mengetahui kebutuhan apa yang ingin dia penuhi. Kemudian posisikan diri kita sebagai manajer. Kita tanyakan keyakinannya. Kalau kamu buat begini terus, nanti kamu akan jadi seperti apa? Kamu datang sekolah kan punya tujuan. Tidak mungkin dia datang sekolah untuk menjadi yang jahat, teman-teman. Tidak mungkin dia jadi penjahat. Pasti dia akan menjadi orang yang baik. Karena itu kita tanamkan nilai-nilai baik nih. Misalnya dia ingin menjadi guru atau menjadi dokter, kita tanamkan. Oh, kalau kamu menjadi dokter nanti cocok tidak kalau kamu melakukan hal seperti ini terus? Bagus tidak kalau kamu jadi guru nanti? Kalau kamu mau jadi guru, baik tidak untuk melakukan hal seperti ini? Tanpa harus memberikan hukuman fisik, teman-teman. Tanpa harus dengan berkata-kata kotor. Kadang anak-anak kan merasa bersalah, merasa dihukum, merasa takut, akhirnya bohong. Karena itu tadi, karena tindakan pertama tadi, kita langsung marah, langsung pukul, langsung merasa dia bersalah, tanpa harus tanya dulu. Kemudian terkait dengan segitiga restitusinya seperti itu, teman-teman. Ya. Pertama tadi itu, menstabilkan identitas dulu. Tanya, apa alasannya? Melakukan hal yang salah itu wajar.
nakal pada saat sekolah itu wajar. Tapi apakah kamu begini terus nanti? Kamu kan punya tujuan. Oke. Kemudian menanyakan keyakinannya. Kemudian yang terakhir itu adalah, yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Bahwa yang ini salah, seharusnya kamu buat yang begini. Kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Apa alasannya dia datang ke sekolah? Pasti punya tujuan. Tidak mungkin kamu akan menjadi seperti ini terus. Oke. Kurang lebih seperti itu Pak Kokak. Jawaban dari saya. Mungkin ada tanggapan lain dari teman-teman terkait dengan masalah ini teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Panci penjelasannya. Yo. Halo? Yo. Pak Kokak. Ya, baik. Selamat malam, Panci. Yo Pak Phil, selamat malam. Baik, terima kasih. Bagus sekali materinya. Super sekali malam ini ya. Saya serasa seperti kuliah 6 SKS sepertinya di Malang. Jadi begitu banyak masalah yang menimpa kami di sekolah ya. Bahkan sampai ketika anak-anak melakukan kesalahan, kami sampai langsung berkata kotor lalu memaksakan tidak memberikan jawaban dari mereka begitu. Lalu dari materi ini malam saya bisa mendefinisikan guru itu Pak Ancik. Oh, ada syarat menjadi sebuah guru itu. Yang pertama dia harus memiliki gagasan, dia harus menjadi yang utama, ramah. Dan yang terakhir itu ia harus berusaha untuk menghadapi masalah-masalah yang banyak kita hadapi di sekolah. Terima kasih Pancik, itu untuk sementara dari saya. Bagus sekali materinya. Baik, terima kasih Pak Phil untuk penguatannya. Jadi teman-teman, izinkan saya share sedikit pengalaman-pengalaman saya selama mengikuti program guru penggerak ini. Kebanyakan orang termasuk saya juga, kesan pertama setelah mengikuti program guru penggerak ini, hal positif yang saya dapat itu adalah dari segi emosi teman-teman. Karena di sini saya mendapatkan jiwa saya sebagai guru itu selama mengikuti program guru penggerak ini. Artinya di sini kita mendapatkan penguatan, baik dari ilmu, materi yang kita dapat, maupun dari fasilitator, maupun dari teman-teman sejawat juga. Kita mendapatkan penguatan, oh ternyata guru ini seperti ini. Kita harus menghamba pada murid. Menghamba pada murid begini teman-teman, bukan berarti kita sembah murid. Mereka menjadi raja, kemudian kita hambanya. Kita menjadi budak, bukan. Tapi di sini pemahaman saya adalah kita harus pengabdian yang tulus itu. Totalitas pada pengabdian. Ya, anggap mereka sebagai anak kita sendiri. Baik, terima kasih Pak Phil. Yang berikut Pak Yermi, silakan Pak Yermi. Halo, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Pak Yermi. Malam Pak Yermi. Materi Pansi. Saya sangat menyesal tadi saya terlambat ikut ini sosialisasi ini. Saya baru sadar bahwa saya ikut dari belakang tadi mengenai 5 posisi kontrol tadi ini. Iya. Jujur Pak, selama ini saya hanya tahu memberi hukuman, terus membuat orang merasa bersalah. Tadi itu saja yang saya gunakan selama ini dalam kelas. Ternyata ada yang di sini mengenai identitas berhasil tadi. Ternyata ada yang lebih bagus dari itu tadi Pansi. Jujur saya baru tahu ini malam Pansi, bahwa yang saya buat selama ini ya ternyata salah. Malah membuat anak lebih bandel lagi ternyata kalau dilihat dari cara saya mengajar selama ini hanya dengan memberi hukum saja. Terus membuat orang bersalah. Itu saja yang saya terapkan selama ini Pansi. Tapi setelah saya lihat dari materinya Pansi tadi, ternyata ada yang lebih menarik lagi. Mudah-mudahan dari saya nanti bisa terapkan ini untuk posisi kontrolnya. Mungkin bisa di-share nanti materinya Pansi untuk sebelum-sebelumnya saya bisa baca kembali Pansi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Pansi. Terima kasih Pak Yermi untuk penguatannya. Jadi bukan hanya Pak Yermi saja yang merasa diri bahwa sebagai penghukum dan juga pembuat merasa berat. Saya, kemudian teman-teman lain di CGP juga, semuanya
Selama Merasakan hal ini yang demikian, Pemik. saya tidak pernah menganggap saya punya murid itu sebagai teman, tidak pernah. Iya. Hanya tahu dengan hukuman saja selama ini. Iya. Hukuman. Rubah itu Pak Jeremy. Kerja tugas pasti keleng, itu saja berlutut. Iya. Pasti saya masuk pertama itu ada sampai tulisan memang anak sekolah itu. Itu hanya tahu hukuman saja. Dia tahu cara memancing mereka supaya semangat bagaimana. Nah, pasti ada cara lain. Oke, pasti. Terima kasih banyak, Pansi. Terima kasih Ini- Pak Yermi untuk penguatannya. Yo. Pengafil, Keren. Pavil. Silakan Pavil. Baik, Panci. Jadi saya mau mengatakan sekali lagi, saya bahagia sekali ikut materi ini malam, Panci. Terus terang, yang kami lakukan selama ini, mulai dari sikap tingkah laku tutur kata berkaitan dengan kualitas siswa itu banyak yang salah. Jadi bagus sekali, mungkin ada kesempatan lain lagi bagi kami supaya bisa ikut CGP seperti ini, supaya kami bisa menjiwai menjadi seorang guru. Kadang kami merasa mungkin sebagian jiwa terbuang kalau mengajar ini pasti, karena tidak Iya. tahu teori-teori pendekatan-pendekatan yang harus digunakan itu. Jadi bagus sekali, menarik sekali. Mungkin bisa bagi-bagi materinya nanti, Panci. Siap Pavil. Terima Kalau kasih banyak. kalau misalnya ada dapat materi baru, nanti mungkin bisa diskusi lagi berkaitan dengan hal-hal baru yang didapat dari CGP ini, Panci. Oke. Siap Pavil. Terima kasih banyak untuk penguatan dan motivasinya Pavil. Memang ini baru modul 1 Pavil. Modul 2 dan modul 3-nya masih dalam proses perjalanan. Sekarang kami modul 2. Lalu terkait dengan hal-hal baru, mungkin mulai besok kami aplikasikan sudah itu, Panci. Iya, Tetap. benar. Berkata, kalau misalnya seperti kami yang mengajar eksakta, Iya. ya, kadang ini sering memojokkan kesalahan itu kepada anak, itu kan. Iya. Sifat Selalu malas merasa itu diri pasti benar, berubah. tidak bisa memberikan pendekatan yang baik. Ternyata Iya. banyak solusi dalam materi ini. Itu saya katakan lagi, Pancik, ini seperti 6 SKS ini. Banyak pengetahuan baru. Mungkin kalau ada materi baru mungkin di-share lagi. Kami semangat sekali. Walaupun sampai jam 3 Siap, pagi Pavil. tetap semangat, Pancik. Siap Pavil. Baik. Terima kasih Pavil dan juga teman-teman lain. Ya. Pak Yermi lagi? Mungkin dari saya dulu Pansi. Oh ya silakan Kak. Oke. Jadi selamat malam buat teman-teman yang lain. Selamat malam. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih Selamat kepada malam. pemerintah karena telah mengikut sertakan Pak Ansi Perwakilan dari SMA Karya untuk mengikuti program guru penggerak. Ya. Sangat tertarik sekali dengan materi yang sudah diberikan, sudah dipresentasikan. Ternyata ada banyak hal yang perlu kita ketahui yang selama ini belum kita ketahui. Ya. Di sini bagaimana kita memberikan kebebasan kepada anak untuk bisa mandiri. Ya, untuk bisa mengatasi masalah sendiri. Dan di sini juga ternyata selama ini, tetapi memang kita sadar bahwa guru juga adalah manusia biasa yang tidak sempurna. Banyak dikuasai oleh emosional diri. Nah, dengan mengikuti presentasi atau dengan mengikuti kegiatan yang sudah dipresentasikan oleh Pak Ansi ini, ternyata banyak hal yang perlu kita harus bisa rubah untuk ke depannya. Jadi ada nilai plus atau positifnya dari kita mengikuti kegiatan ini tadi. Ya, saya rasa begini, saya hanya meminta kepada pemerintah saja. Kalau bisa, materi yang seperti ini khusus untuk guru, jangan hanya untuk diberikan kepada guru penggerak saja. Karena itu hanya perwakilan dari sebagian guru yang ada di seluruh Indonesia. Artinya, guru-guru yang ada di seluruh Indonesia ini belum tentu tahu tentang materi yang sudah diberikan ini tadi. Ya, hal-hal baik, hal-hal positif yang harus dirubah oleh para guru yang selama ini mungkin sudah terjadi kesalahan yang sangat fatal. Iya. Ya, nah, saya rasa mungkin ada baiknya pemerintah juga dia akan memberikan materi ataupun pelatihan bagi para guru, ya,
agar nanti bisa mengetahui bagaimana caranya mengelola emosi, bagaimana caranya agar kita sabar menghadapi siswa yang memiliki karakter yang berbeda, dan agar kiranya juga nanti guru itu bisa merubah cara menuntun mendidik anak agar menjadi anak yang berguna nanti bagi diri sendiri, keluarga, bangsa, masyarakat. Ya, ya. Saya sangat berterima kasih sekali tadi karena tadi sore itu diundang oleh Pansi untuk mengikuti sosialisasi ini. Seandainya tadi saya tidak diundang, berarti saya tidak mengetahui bagaimana caranya agar kita bisa merubah tata cara mengajar kita terhadap siswa kita yang bandel, terhadap siswa kita yang tidak mau tahu, ya, dengan mengikuti emosional kita yang bisa membuat anak itu kerdil dalam berpikir. Mungkin itu, ya. Mungkin itu saja dulu dari saya. Jadi terima kasih sekali lagi buat Pak Hansi yang sudah mengikuti program guru penggerak ini sehingga dia bisa berbagi ilmunya kepada kami guru-guru yang lain. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Kakak Icin untuk masukannya dan juga penguatannya. Sebelumnya ada Pak Phil tadi. Memang itu gunanya sosialisasi seperti ini setiap kali selesai modul supaya teman-teman guru lain juga dalam satu sekolah bisa mendapatkan materi yang sama yang didapatkan oleh CGP. Mudah-mudahan materi ini berkenan dan bisa kita terapkan di sekolah. Itu saya juga sering berpikir begini, mudah-mudahan semua guru yang ada di sekolah kita, angkatan 6 ini, gelombang 6 ini nanti bisa bergabung di dalam program guru penggerak. Ini program yang sangat bagus sekali teman-teman. Saya dulu pertamanya ini pesimis sekali dengan ini program ini. Saya rasa ini penerapan ini tidak bisa. Ini anak-anak kami bandel, anak-anak kami nakal. Tidak mungkin hanya dengan berkata-kata seperti ini. Tapi setelah saya coba praktekkan itu dalam kelas, teman-teman, ada hasilnya, begitu. Saya coba pernah buat tentang restitusi ini dalam kelas, ada videonya juga, ya saya share di teman-teman dulu. Itu tentang anak-anak yang malas, begitu. Anak-anak yang malas mau bukan tugas ataupun melakukan hal-hal yang salah saat pembelajaran. Yang pertama kita lakukan, tanya ke dirinya sendiri. Kemudian sebelum ke gurunya, tanya dulu teman-teman yang lain. Kira-kira solusi yang kamu tawarkan apa? Intinya caranya itu tanya ke dirinya sendiri. Yang kedua, tanya 3 temannya minimal. 3 temannya. Kira-kira solusi yang kamu tawarkan apa? Jadi dia yang punya masalah, dia sendiri yang lagi punya solusi, kemudian teman-temannya lagi. Baru dikuatkan oleh guru. Jadi itu teman-teman. Jadi terima kasih banyak. Mungkin Pak Yermi, ada yang mau ditambahkan lagi? Mungkin ini kapan sih? Mungkin bisa kita share tadi, mungkin hanya ke beberapa guru saja. Mungkin bisa untuk semua guru di SMA Karya. Karena Siap, saya iya. Akan saya upload ini di YouTube, kemudian Baik, bisa share mungkin linknya bisa dari saya sedikit. di grup. Oke, Pak Egi, silakan Pak Egi. Terima kasih. Baik, sebelumnya selamat malam buat kita semua. Selamat malam. Pertama-tama Pancik, Malam. saya sangat berterima kasih Pancik sudah menyiarkan ini. Terus saya sebagai karo kesiswaan SMA Karya ini, Pancik banyak menemukan kendala bagi siswa-siswi SMA Karya. Terus yang saya lihat dari materi ini dari Pancik bahwa bagaimana apa yang teori yang saya buat selama ini terhadap siswa itu padahal salah. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Anci sudah memberikan materi yang sangat bagus untuk kami eksekusi mulai besok. Terus terang Pak Anci, selama ini saya mendidik anak itu banyak pakai kekerasan. Itu setidaknya ketika saya mendengar materi-materi yang Pak Anci sudah paparkan tadi, saya yakin dengan apa yang saya dengar ini bisa untuk saya eksekusikan besok, Pak Cik. Mulai ini. Terima kasih, Pak Cik. Terima kasih Pak Egi untuk penguatannya. Terus terang Bapak Ibu, saat pertama kami mengikuti program guru penggerak, memang semuanya saya paling pesimis sekali tentang yang ini. Bisa tidak saya terapkan ini di sekolah ini.
Tapi kalau kita mempelajari tentang modul 1.1 tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, teman-teman, itu materinya luar biasa, Bapak Ibu. Itu jiwa kita sebagai guru semuanya ada di dalam filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu. Oke. Terima kasih banyak untuk tanggapannya, Bapak Ibu. Kalau tidak ada, dari saya sedikit, Pansi. oke, silakan Pak Mik. Baik, terima kasih tadi Silakan. sudah memberikan. Silakan Pak Fri. Jadi terima kasih tadi Pansi sudah memberikan materi ini. Ini dapat memberikan stimulus buat saya sebagai pendidik untuk membimbing peserta didik. Ya. Jadi ada beberapa hal tadi yang berkaitan dengan sanksi dan juga hukuman. Itu saya cerna betul tadi bagaimana seorang guru itu dia memberikan hukuman. Ternyata hukuman-hukuman seperti itu dapat menciutkan pemikiran peserta didik. Jadi mereka itu tidak berani untuk memberikan sebuah pertanyaan ketika berada di dalam kelas. Karena itu mereka itu banyak tekanan. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Asi tadi, beberapa peran pendidik terhadap peserta didik itu sebagai guru sebagai motivator atau guru sebagai pendidik itu sangat berguna sekali buat saya. Seperti itu. Jadi terima kasih atas materi yang sudah diberikan kepada saya. Semoga besok saya bisa mengaplikasikannya atau mengimplementasikannya kepada peserta didik guna mengembangkan karakter peserta didik. Apalagi kan kurikulum sekarang itu lebih menonjolkan karakter, menekankan karakter peserta didik. Jadi seperti itu. Jadi untuk materi ini saya sangat berterima kasih sekali kepada Pak Ansi. Sekian dari saya. Terima kasih Pak Fri untuk penguatannya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah memberikan penguatan dan juga tanggapannya. Baik, teman-teman. Mungkin ini sesi terakhir dari sosialisasi ini terkait dengan rencana pembentukan komunitas praktisi. Pada saat ini saya mau mengajak Bapak Ibu, ya minimal kita ini saja dulu, yang 7 orang ini. Nah, kita buat pembentukan komunitas praktisi di sekolah. Jangan terlalu berpikir begini Bapak Ibu, bahwa komunitas praktisi ini besar, atau hal yang luar biasa begitu, atau yang bisa mengguncang dunia dulu. Minimal mengguncang diri kita sendiri dulu. Mengguncang teman-teman kita untuk kita terapkan di sekolah kita dulu. Jadi saya berencana teman-teman membuat komunitas praktisi ini. Saya buatnya seperti ini. Komunitas praktisi biasanya terbentuk karena adanya anggota komunitas yang memiliki masalah yang sama dan ingin mencari solusi dari masalah tersebut secara bersama-sama pula. Jadi teman-teman, saya rasa kita semua sebagai guru ini di sekolah ini pasti punya masalah. Entah itu masalah dalam diri kita sendiri, masalah dengan anak-anak, masalah dengan cara kita mengajar, masalah dengan rencana pembelajaran, masalah dengan pelaksanaan pembelajaran dalam kelas, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah-masalah pembelajaran kita. Saya yakin kita pasti mempunyai masalah tersebut. Kemudian yang berikut, komunitas akan dibentuki adalah komunitas forum diskusi saja teman-teman. Forum diskusi saja, sesama rekan guru sejawat, antara sesama kita saja. Jadi yang kita buat adalah diskusi terkait dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Dan kita carikan secara bersama-sama solusinya. Makanya saya buat komunitas ini sebagai dengan nama komunitas rekan sejawat berbagi begitu. Kalau saya singkat ini komunitas RSEB. Komunitas rekan sejawat berbagi. Kemudian yang ketiga, komunitas ini dibentuk untuk saling berkolaborasi dan berbagi antara sesama rekan guru terkait masalah, tantangan, pengalaman, dan juga praktik baik yang dialami di lingkungan sekolah. Jadi bukan hanya masalah saja yang kita diskusikan teman-teman, tapi juga praktik-praktik baik. Ya, praktik-praktik baik yang menurut kita, oh ini baik untuk dibagikan ini. Ini pengalaman saya yang harus di-share kepada teman-teman. Oke, kita harus berbagi itu kepada teman-teman. Kemudian diskusi dalam komunitas RSEB ini dilakukan dalam bentuk seperti ini teman-teman. Jadi komunitasnya dibuat dalam bentuk forum diskusi saja, entah itu informal maupun formal, dalam bentuk luring maupun daring. Jadi kita akan buat grup WhatsApp nanti. Sepakat ini? Sepakat sekali. Kita buat dalam bentuk grup WhatsApp. Bisa sedikit menambahkan Pak sih. Oke, silakan. Karena setahu saya kemarin saya sebagai kesiswaan juga, karena memang untuk mengatur anak-anak itu
dikendalikan oleh kesiswaan. Jadi seharusnya itu guru-guru itu juga bekerja sama untuk mengontrol anak-anak. Bukan sepenuhnya tugas kesiswaan itu untuk mengontrol, tapi peran guru juga bisa membantu. Jadi seperti itu, saya menginginkan seperti itu. Jadi untuk Pak Egi juga bukan hanya begini, saya pegang kendali untuk mengatur anak-anak. Juga bisa, apalagi yang disampaikan oleh Pak Ansi tadi untuk membentuk sebuah organisasi kelompok. Untuk membina anak-anak atau peserta didik ini. Terima kasih Pak Ansi. Itu tadi gunanya kita bentuk komunitas ini teman-teman, supaya kita bisa saling berbagi. Ya, dari semua masalah, tantangan, kita bisa akan selesaikan secara bersama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua, aksi nyata yang rencananya kita akan buat itu teman-teman dalam bentuk diskusi saja, diskusi ringan, sambil minum kopi, sambil ngobrol, sambil rokok. Ya, kita akan diskusi ringan terkait masalah, entah itu dalam pembelajaran, masalah dengan anak-anak, masalah dengan orang tua murid, kita bisa diskusikan. Kemudian kita bisa saling berkolaborasi teman-teman. Ini mungkin terkait dengan hal pedagogik yang harus kita terapkan di dalam pembelajaran kita, misalnya dalam kelas. Jadi misalnya saya masuk dalam kelas, teman-teman yang lain bisa mengobservasi saya, apa yang kurang dari pembelajaran saya, apa yang lebihnya dari pembelajaran saya. Itu yang harus kita diskusikan secara bersama-sama teman-teman. Jadi bukan hanya dari dinas saja atau dari kepala sekolah saja yang bisa mensupervisi kita, tapi sesama teman kita saja dulu, sehingga kita bisa belajar secara bersama-sama. Oh ini yang baik, kita harus terapkan. Oh ini yang masih kurang Pak Guru, kita harus tambahkan lagi. Jadi kita rencananya nanti buat rancangan pembelajaran secara bersama-sama, kemudian proses pelaksanaannya juga di dalam kelas kita akan pantau secara bersama-sama. Kemudian kita akan diskusikan kekurangannya di mana dan juga kekuatannya ada di mana. Oke. Kemudian Bapak Ibu, untuk anggota komunitas ini saya mengajak kita bertujuh saja dulu ini. Kemudian kalau ada teman-teman lain yang mau bergabung, silahkan nanti. Karena kalau di Merdeka Belajar ini teman-teman ada yang bilang begini, bahwa tenaga ahli yang terdekat itu adalah teman kita sendiri. Jangan berpikir terlalu jauh bahwa tenaga ahli ada di Jakarta sana atau di Amerika sana. Ternyata ada tenaga ahli yang ada di dekat-dekat kita, itu teman kita sendiri. Seberapa pun masukan dari teman kita itu adalah hal yang baik buat kita. Baik teman-teman, mudah-mudahan kita sepakat dengan rencana pembentukan komunitas praktis ini, karena komunitas praktis ini juga setelah teman-teman semua sepakat, saya akan melaporkannya kepada Bapak Kepala Sekolah besok atau lusa begitu, terkait dengan pembentukan komunitas praktisi di sekolah ini. Jangan terlalu berpikir begini teman-teman, bahwa kita bisa merubah teman-teman lain di sekolah-sekolah lain. Tidak, kita harus bisa merubah diri sendiri dulu. Belajar dari diri sendiri dulu, kemudian dibagikan kepada rekan-rekan lain di sekolah kita saja dulu, untuk perbaikan pembelajaran di sekolah kita juga. Baik Bapak Ibu. Oke Panji. Siap Pansi. Baik Bapak Ibu. Oke. Terima kasih banyak. Yo, sama-sama Pansi. Untuk partisipasinya saat ini. Saya mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sudah mengganggu waktu istirahatnya Bapak Ibu. Mudah-mudahan materi yang sudah dibagikan ini bisa kita manfaatkan secara bersama-sama, bukan untuk sendiri-sendiri ya teman-teman, tapi kita manfaatkan secara bersama-sama, saling berkolaborasi di dalam sekolah kita. Terima kasih banyak teman-teman. Salam bahagia, salam semangat, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di sekolah besok. Salam bahagia, salam semangat. Salam bahagia.